Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi dalam pembelajaran hari ini, ketika saya mengucapkan kelas 11, kalian siap satu kali. Ketika saya mengucapkan kelas 11 dua kali, kalian siap dua kali. Kelas 11? Siap. Kelas 11? Kelas 11, kelas 11. Siap. Terima kasih. Karena kalian sudah siap, kalian harus komitmen untuk hari ini siap belajar. Jadi, untuk hari ini adalah KD 3.6, yaitu menganalisis struktur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri teks ceramah. Waktu minggu lalu, kalian membahas tentang apa? Silakan Rika jelaskan. Waktu minggu lalu sebelumnya membahas tentang mengidentifikasi informasi mengenai teks ceramah. Mengidentifikasi informasi teks mengenai teks ceramah. Coba Ais jelaskan pertemuan waktu minggu lalu. Minggu lalu itu KD tentang 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Ya benar, jadi waktu minggu lalu itu kita mempelajari tentang KD 3.6. Untuk minggu sekarang kita mempelajari tentang menganalisis struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan struktur teks ceramah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Kalian sudah siap belajar kan? Siap. Oke, kalau kalian siap belajar, silakan kalian berdiri. Silakan kalian berdiri. Kursi yang kosong silakan kalian isi terlebih dahulu bagian depan. Bunga silakan maju ke depan. Silakan kalian tengok kanan dan kiri kalian. Sudah lengkap semua? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian duduk kembali. Dalam hitungan ketiga, saya harap kalian jangan berisik. Karena nanti saya akan menampilkan video ceramah. Videonya buat apa? Videonya nanti silakan kalian perhatikan dengan baik yang berkaitan dengan struktur, ciri-ciri, maupun kaidah kebahasaan. Nanti setelah itu, setelah videonya ditampilkan, kalian ada tugas kelompok. Nanti tugas kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok penanya dan kelompok penjawab. Yang menanya itu dua kelompok, yang menjawab itu dua kelompok. Nanti kalian harus disesuaikan dengan materi pada hari ini. Dalam hitungan ketiga, video akan ditampilkan. Kalian diam. Baik, setelah kalian menyaksikan video ceramah yang sudah ditampilkan, saya akan membagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini, kelompok pertama dan kelompok kedua yaitu sebagai penanya yang menuliskan rumusan masalah-masalah yang berkaitan tentang video ceramah yang telah ditampilkan. Yang pertama adalah
Alfiatus Sanwi. Yang kedua, Rika Adrika Mala. Dan untuk yang menjawab pertanyaan dari kelompoknya Alfiatus Sanwi dan Rika Adrika Mala, atau sebagai orang yang bertanggung jawab mempresentasikan hasil rumusan masalah yang telah ditentukan oleh kelompoknya Alfiatus Sanwi dan Rika. Yang pertama Rizky dan yang kedua Bayu. Untuk Alfiatus Sanwi sendiri kelompoknya 4 orang. Silakan untuk Eis, Opi, dan Cindy masuk ke dalam kelompoknya Alfiatus Sanwi. Selanjutnya untuk Rika, kelompoknya beranggotakan Bunga Arif Sadina, Muhammad Sutrisno, dan Rega Daud Ibrahim. Untuk kelompoknya Rizky Rifani, yaitu Siska, Indah, dan Ana. Dan kelompok terakhir yaitu kelompoknya Bayu, yaitu Ivan, Opi, dan Anita. Nanti pada tugas yang telah diberikan, yaitu setelah kalian menyaksikan video ceramah tersebut, kalian untuk penanya dituntut untuk menuliskan rumusan masalah-masalah yang berkaitan dengan teks ceramah, baik mengenai struktur, yang kedua mengenai ciri-ciri, ataupun kaidah kebahasaan teks ceramah. Nanti untuk kelompok penjawab, rumusan masalah dari kelompok 1 dan 2 akan dilempar ke kelompok penjawab, yaitu kelompoknya Bayu dan Rizky. Dalam hitungan 5 menit, kalian dituntut untuk menuliskan rumusan masalah. 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, kalau sudah semua, kalau sudah menuliskan rumusan masalahnya, silakan rumusan masalah tersebut dikasihkan ke kelompok penjawab, yaitu kelompoknya Alfiatus Sanwi ditukar dengan kelompoknya Bayu Satria, sedangkan kelompoknya Rika Adrika Mala akan ditukar dengan kelompoknya Rizky Rifani. Sebelum kalian menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dari kelompok 1 dan 2, sedikit saya akan menjelaskan materi tentang struktur teks ceramah. Sebelum itu, saya mau tanya. Saya ingin bertanya kepada Sutrisno, apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Jadi teks ceramah itu suatu teks yang berisi informasi, pengetahuan, wawasan, atau nasihat yang disampaikan oleh ahli dalam bidangnya. Ahli dalam bidangnya, suatu informasi, gagasan, wawasan, pengetahuan yang disampaikan oleh ahlinya. Menurut Rika, bagaimana jawaban dari Muhammad Sutrisno? Benar, Pak. Benar. Yang lain setuju dengan jawaban Muhammad Sutrisno? Setuju, Pak. Kalau setuju, silakan kalian beri apresiasi terkait jawaban Muhammad Sutrisno. Jadi sekarang kita masuk ke teks ceramah. Dalam teks ceramah itu terdapat 3 struktur. Yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu isi dan penutup. Dalam pendahuluan itu yang pertama berisikan tentang salam pembuka. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Yang ketiga salam penghormatan. Yang kedua salam penghormatan. Dan pada bagian isi atau struktur isi, ini berisikan tentang pengetahuan, wawasan yang ingin disampaikan oleh penceramah kepada audiens. Sedangkan pada penutup yaitu berisi tentang simpulan atau ringkasan dari informasi yang telah diberikan beserta dengan salam penutup. Selanjutnya dalam teks ceramah juga berisikan tentang ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama itu berisi tentang pengetahuan. Pengetahuan ini bisa termasuk pengetahuan bersifat umum ataupun biasanya yang dikenal dengan ceramah itu hanya berkaitan tentang agama ataupun
penasehat yang dalam bidang agama. Tapi dalam teks ceramah juga tidak hanya berkaitan tentang agama. Jadi pengetahuan umum yang disampaikan oleh ahli itu termasuk teks. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Dah, kalau kalian ngantuk silakan kalian berdiri lagi. Silakan kalian berdiri lagi. Rega lagi ngapain? Silakan kalian berdiri lagi. Yang perempuan silakan pegang pundak kiri temannya. Pundak kiri temannya. Yang laki-laki silakan pegang pundak kanan temannya. Dalam hitungan ketiga silakan kalian pijat pundak temannya. Oke, sudah. Kalau sudah silakan kalian duduk kembali. Selanjutnya yaitu ada pembicara satu arah. Biasa pembicara satu arah ini dalam khutbah sholat Jumat. Dalam sholat Jumat ada enggak? Pada sistem tanya jawab. Ketika jamaah bertanya kepada imamnya, enggak ada. Karena ceramah juga bisa disebut pembicara satu arah. Yang kedua, ajakan. Berisi tentang ajakan. Jadi penceramah ini mengajak seluruh peserta atau audiens agar bisa mengikuti apa yang telah disampaikan. Yang kedua, disampaikan oleh ahli. Disampaikan oleh ahli ini biasanya ketika penceramah bertemakan tentang agama, maka orang yang berbicara adalah orang yang ahli agama. Dalam Islam biasa disebut kiai, ustadz. Dalam agama-agama lain juga mempunyai ahlinya masing-masing. Selanjutnya, ciri-ciri teks ceramah yaitu bisa berbentuk dua arah. Jadi ceramah juga tidak monoton hanya satu arah, bisa berbentuk dua arah. Jadi dua arah di sini ada sesi tanya jawab. Selanjutnya, sebuah keterampilan berbahasa. Jadi ceramah merupakan suatu keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk mengajak semua peserta. Yang ketiga, berisi argumen, fakta, dan data. Jadi ceramah ini tidak asal kita menyampaikan saja, tapi harus berujuk pada fakta dan data yang ada di lapangan atau yang sesuai dengan tuntutan-tuntutannya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah kebahasaan yaitu menggunakan kata-kata argumentasi. Yang kedua, menggunakan kata kerja persuasif atau ajakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak. Nah, sekilas tentang materi tentang teks ceramah. Selanjutnya silakan kalian yang bagian menjawab rumusan masalah-masalah, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawab rumusan masalahnya. Sudah diskusinya? Sudah? 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 Hasil diskusinya dikumpulkan ke depan. Silakan perwakilan dari kelompok Bayu dan Rizky maju ke depan untuk dikumpulkan di meja depan. Perwakilan siapa saja? Perwakilan dari kelompoknya Bayu dan Rizky. Saya mewakili dari kelompok Rizky, Pak. Yang kedua dari kelompoknya Bayu maju ke depan. Iya, Pak. Di sini ada 2 jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh kelompok Rika dan kelompoknya Alfiatus Samwi. Nanti ini akan dipresentasikan oleh perwakilan dari kelompoknya Rizky dan perwakilan dari kelompoknya Bayu. Nanti yang bertugas, karena Bayu ini rumusan masalahnya berasal dari kelompoknya Alfiatus Samwi, maka kelompoknya Alfiatus Samwi wajib
mengevaluasi jawaban dari kelompoknya Bayu beserta dengan dasar tentang jawaban yang telah diberikan. Begitupun kelompoknya Rika. Ya, jadi semua jawaban harus berdasarkan fakta ataupun data yang telah dijelaskan. Ya. Silakan kelompoknya. Ini boleh 1 orang atau 2 orang. Kalian maunya 1 orang atau 2 orang? 1 atau 2 orang yang maju ke depan. Oke, karena kesepakatan kalian ingin 2 orang, maka yang maju ke depan harus 2 orang. Silakan untuk Bayu perwakilan kelompok 2 orang. Ivan dengan siapa? Oh, Ivan dengan Bayu, silakan. Nanti ya. Nanti untuk kelompoknya Alfiatus Samwi, silakan kalian perhatikan jawaban dari kelompoknya Bayu dan kelompok dan Ivan. Nanti jawaban dari mereka kalian tanggapi sesuai dengan rumusan masalah yang kalian buat. Paham? Paham, Pak. Baik, kalau paham, silakan kelompoknya Bayu untuk mempresentasikan hasil dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh kelompok Alfiatus Samwi. Ada berapakah struktur pada tes rama tersebut? Jadi jawabannya itu ada 3 strukturnya. Yang pertama dari pendahuluan, di video tadi ada alam dan dari strukture. Terus ada isi, menyampaikan temanya itu tentang jangkrik dong. Terus ada penutup, yaitu penegas dari tema yang disampaikan oleh peserta tersebut. Sudah, silakan kelompoknya Alfiatus Samwi berikan tanggapan terkait jawaban dari kelompok Bayu. Jawabannya sudah benar. Tadi ada pendahuluan, isi, penutup. Terus juga tadi kan dalam pendahuluan kan ada pembuka, pengantar. Di dalam isi juga ada inti, gagasan. Lalu penutup itu ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan jawaban dari kelompoknya Bayu benar. Oke, terima kasih. Kalau silakan teman-teman yang lain beri apresiasi terkait kerja dari kelompoknya Alfiatus Samwi dan kelompoknya Bayu Satria. Saya rasa tepuk tangannya tidak kompak ya. Silakan kalian beri apresiasi berupa tepuk tangan. Cukup. Silakan Bayu dan Ivan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hasil dari kerja kelompok kalian, saya rasa sudah mewakili dari pemahaman teman-teman kalian. Jadi secara tidak langsung, kalian saya anggap sudah paham akan materi yang telah disampaikan, yaitu tentang KD 3.6. Yaitu menganalisis struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, selanjutnya kesimpulan. Sebelum mengakhiri pasti ada ngantuk lagi. Kesimpulan, Pak, kesimpulan. Oke, kesimpulan. Silakan Opi, simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini membahas tentang menganalisis struktur, ciri-ciri, dan kebahasaan. Lalu tadi mencari rumusan masalah yang ada pada video yang tadi ditanyakan. Terima kasih untuk jawabannya Opi. Terkait jawabannya Opi, bagaimana menurut Ivan Jamborano? Sangat setuju. Berarti kamu paham? Insya Allah paham. Baik, kalau kalian sudah paham semua, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita membahas tentang teks. Kita membahas teks.
Jadi dalam teks ceramah terdapat 3 struktur. Yang pertama pendahuluan, isi, dan sedangkan ciri-ciri pada teks ceramah yaitu berisi pengetahuan. Yang kedua bicara satu arah. Bisa juga 2 arah. Berisi argumen, fakta, data. Yang kelima, Sebuah keterampilan berbahasa. ya. Jadi kalian sudah kompak, saya rasa bisa semua. Jadi sebagai penutup pada pembelajaran hari ini, jika kalian mempunyai gagasan, wawasan, atau pengetahuan, maka kalian sampaikan. Ketika kalian tidak bisa menyampaikan dengan lantang, sama halnya pengetahuan ataupun gagasan yang ada pada pemikiran kalian sama halnya dengan sampah. Semuanya tidak akan berguna. Jadi bagaimanapun gagasan ataupun wawasan yang kalian punya, silakan kalian sampaikan. Yang penting kalian percaya diri dengan apa kemampuan kalian. Mungkin itu saja pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.